Shalom kekasih Kristus, senang rasanya saya dapat berjumpa dan menyapa kembali para pendengar renungan melekat dalam Tuhan dimanapun berada. Salam waktunya mengalami terobosan. Hari ini saya berharap kita semua mengalami kasih-Nya yang selalu baru, sehingga semakin hari semakin teguh dan kuat dalam pengiringan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Tuhan telah berikan kekuatan, kesehatan dalam kehidupan kami, sehingga kami kembali dapat mendengarkan renungan firman-Mu. Berbicaralah Tuhan melalui firman yang disampaikan oleh hamba-Mu dalam renungan ini. Kiranya merupakan isi hati-Mu untuk kami semua, sehingga kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Pimpin kami agar kami terus mengalami kasih-Mu dalam setiap harinya. Ini yang menjadi kerinduan dan harapan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus melekat dalam Tuhan bertema senantiasa baru setiap pagi. Firman Tuhan terdapat dalam kitab Ratapan 3 ayat 22 sampai dengan 23. Demikian firman-Nya. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya, selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Kekasih Kristus, apa yang kita pikirkan ketika bangun dari tidur pada pagi hari setelah semalam terlelap dalam tidur? Apakah langsung teringat dengan pekerjaan atau persoalan dan pergumulan yang sedang dihadapi? Hal ini bisa menjadi isi dari pikiran kita ketika bangun. Semoga bukan hal-hal seperti tadi yang disebutkan yang mengisi pikiran kita. Karena alangkah sayangnya jika kita tidak merasakan berkat Tuhan yang baru di setiap pagi. Setiap pagi, ya, firman Tuhan berkata setiap pagi. Artinya ada rahmat-Nya tercurah, turun di saat kita hendak memulai sebuah hari yang baru. Lihatlah betapa indahnya hidup bersama Tuhan. Maka dari itu, tetaplah bertanding. Ketika kita ada dan tetap beriman kepada Tuhan, begitu kita bangun, ada rahmat-Nya yang langsung menyapa kita. Bukankah itu luar biasa indahnya? Itulah yang dijanjikan Tuhan. Tetapi sayangnya akan kita lewatkan apabila kita tidak menyadari itu dan lebih memilih untuk memulai hari dengan setumpuk pikiran rumit, kegelisahan, pengeluh, dan sebagainya. Kekasih Kristus, sebagaimana dikatakan dalam kitab Ratapan 3 ayat 22 sampai 23, di saat awal renungan tentang firman Tuhan yang dibacakan, sesungguhnya penulis kitab Ratapan menyadari betul bahwa kasih setia Tuhan itu tiada terbatas dan begitu besar buat kita. Rahmat Tuhan pun demikian, tidak ada habisnya dan selalu baru setiap pagi. Jika demikian, mengapa kita harus ragu-ragu dalam menaruh pengharapan kepadanya? Inilah yang seharusnya kita ingat agar kita bisa memulai hari baru dengan sukacita penuh tanpa terganggu oleh beban pikiran atau kesibukan yang sebentar lagi akan kita lakukan. Jadi jelas bahwa kita harus mengingatkan diri kita tentang kesetiaan dan kebaikan Tuhan senantiasa baru setiap pagi. Tuhan bukan saja memberi hari yang baru kepada kita, namun sesungguhnya Tuhan juga menyediakan berkat-berkat yang baru kepada kita. Dalam hal ini mungkin kita bertanya, melalui siapa, bagaimana caranya, dan dalam bentuk apa berkat itu kita terima, dan apakah hal tersebut telah ditetapkan oleh Allah? Hal ini akan terjadi sama seperti hari baru yang diberikan. Pemeliharaan Allah pun akan dinyatakan dalam hidup kita. Pastikanlah diri kita untuk mengingat semua ini setiap pagi dan mengucap syukurlah akan semua kebaikan Tuhan itu ketika kita bangun pada pagi hari. Kekasih, mari terus ingatkan jiwa kita untuk menyadari betapa baiknya Tuhan itu dan segera gantikan segala kegelisahan atau beban-beban pikiran yang biasa mengganggu kita di pagi hari. Jangan pernah lupakan rahmat-Nya yang telah Dia curahkan kepada kita. Pertahankan terus sehingga tahun ini akan kita isi sepenuhnya dengan iman yang semakin bertumbuh, semakin kuat dan semakin subur. Mengetahui apa saja yang menjadi berkat Tuhan itu baik, tetapi jangan berhenti hanya sampai mengetahui saja. Mari terus mengucap syukur dan pastikan setiap hari kita merasakan kebaikan-Nya. Dan perhatikanlah itu semua agar menjadi nyata dan hidup dalam diri kita. Untuk mengalami hal ini, ingat bahwa hidup harus senantiasa baru, yang berarti kita harus meninggalkan masa lalu.
Masa lalu yang penuh kegagalan, penuh penderitaan dan kesusahan hendaklah kita tinggalkan. Kita memulai segala sesuatu baru, semangat yang baru. Semangat yang baru berarti kita memberikan pengampunan kepada orang-orang yang telah lalu dan memberikan kasih baru kepada mereka. Hal yang kita lakukan ini sama seperti Tuhan ketika memberikan kasih-Nya kepada kita senantiasa baru setiap pagi. Kasih Tuhan yang senantiasa baru setiap pagi merupakan penggenapan dan Allah telah menetapkan suatu hari sebagai hari penggenapan rencananya. Hari penggenapan dari janji-janjinya adalah hari di mana doa-doa kita dijawab. Jadi sesungguhnya senantiasa baru setiap pagi adalah hari yang kita nantikan. Karena di hari baru di setiap paginya kita akan memperoleh sesuatu yang kita rindukan. Tuhan mengerti dan peduli pada hidup kita. Apa yang menjadi kesulitan, pergumulan, dan harapan kita tidak luput dari perhatiannya. Tuhan tidak akan membiarkan kita untuk mengatasi persoalan sendirian. Tuhan akan selalu berada di sisi kita untuk menolong. Kekasih Kristus, ketika kita tak berdaya, Tuhan akan menopang. Dia tidak akan membuat kita jatuh hingga tergeletak. Tuhan akan memberi kekuatan agar kita bisa tegak berdiri untuk menghadapi persoalan. Tuhan akan selalu berjalan bersama dan memberi jalan keluar untuk setiap kesulitan kita. Jangan pernah berhenti percaya dan tetaplah mengandalkannya. Tuhan selalu ada kapanpun kita membutuhkannya. Tuhan tidak terbatas ruang dan waktu. Tuhan juga sanggup mematahkan kemustahilan. Apa yang menjadi kesulitan kita? Katakanlah, Dia akan mengerjakan perkara yang ajaib dalam hidup kita. Marilah sebagaimana hari baru yang diberikan kepada kita, kita nikmati dengan penuh sukacita dan rasa syukur. Kekasih, yang penting untuk diingat bahwa rahmat Tuhan tidak terbatas dan senantiasa baru setiap pagi. Kekasih Kristus, mari kita alami terobosan hidup. Untuk mengalaminya, mulailah dengan mengenal prinsip-prinsip kerajaan Allah serta menjadi warga kerajaan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kebenaran firman-Mu. Sungguh sangat memberkati kehidupan kami Tuhan. Rohani kami disegarkan kembali dan kami semakin tertanam dalam kebenaran firman-Mu. Engkau telah menegur kami supaya kami Tuhan senantiasa berharap kepadamu Tuhan Yesus. Karena Engkau selalu memberikan kepada kami rahmat-Mu yaitu baru dalam setiap paginya. Kasih Tuhan yang baru inilah yang membuat kami gairah, yang membuat kami terus semakin mengasihi Engkau, semakin kami percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami dan Tuhan selalu ada dalam kehidupan kami. Tuhan yang tidak terbatas itu senantiasa ada dan memberikan rahmat-Nya setiap pagi dalam kehidupan kami. Tuhan, terima kasih. Engkau yang telah mematahkan kemustahilan. Engkau yang tidak terbatas baik ruang maupun waktu. Engkau selalu ada dalam setiap pagi, dalam setiap hari dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini. Sungguh sangat memberkati kami. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengedahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus yang mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.